Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Adiha Pratama dengan nomor induk mahasiswa 1805 124119. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Video ini merupakan sebagai salah satu tugas dari ujian akhir semester dari mata kuliah pendidikan lingkungan. Baiklah, jadi di video kali ini saya akan mencoba membahas salah satu materi dari mata kuliah pendidikan lingkungan, yaitu tentang ekosistem. Di mana ekosistem sendiri adalah sebuah hubungan ekologi yang terjadi secara timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekologi sendiri merupakan suatu ilmu yang membahas tentang hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, ekosistem sendiri terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama yaitu unsur biotik. Unsur biotik merupakan unsur makhluk hidup yang terdapat dalam satu lingkungan. Unsur biotik sendiri yaitu seperti konsumen atau yang biasa disebut dengan heterotrop dan pengurai yang biasa disebut dengan dekomposer. Heterotrop sendiri atau yang biasa disebut dengan konsumen ini merupakan makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Jadi konsumen ini merupakan makhluk hidup yang mencari makanannya dari makhluk hidup lain seperti tumbuhan, hewan dan lain-lain. Kemudian dekomposer atau pengurai merupakan suatu organisme yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Komponen selanjutnya yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik ini adalah makhluk yang tak hidup yang berada dalam satu lingkungan. Contoh dari komponen ini adalah seperti batu, tanah, air, cahaya matahari dan lain-lain. Dalam artian, komponen abiotik ini merupakan komponen pendukung dalam satu ekosistem. Baiklah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ekosistem perairan, yang kedua yaitu ekosistem daratan, yang ketiga yaitu ekosistem buatan. Yang pertama yaitu ekosistem perairan. Ekosistem perairan ini adalah ekosistem yang terdapat dalam air. Contoh dari ekosistem ini sendiri adalah yaitu ekosistem air laut dan ekosistem air tawar. Kemudian yang kedua yaitu ekosistem darat. Ekosistem darat ini yaitu ekosistem yang berada di daratan. Contohnya yaitu gurun pasir, ekosistem hutan dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini merupakan ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya yaitu taman dan lain-lain. Nah, di video kali ini saya akan mencoba mengambil salah satu jenis dari ekosistem, yaitu ekosistem perairan, di mana objeknya pada kali ini adalah Sungai Kuantan. Sungai Kuantan ini berada di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Sengi, Provinsi Riau. Di mana Sungai Kuantan ini dulunya merupakan salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat, terutama di daerah Kecamatan Benai, di mana dulunya Sungai Kuantan ini merupakan tempat masyarakat sekitar menggantungkan hidupnya seperti untuk mandi, cuci pakaian, dan mencari makanan seperti menangkap ikan dan lain-lain. Hulu dari Sungai Kuantan ini berada di Danau Utara, dan datar. Kemudian muara dari Sungai Kuantan ini sendiri terletak di pantai timur Sumatera, Indragiri Hilir. Panjang dari Sungai Kuantan ini sendiri itu lebih kurang 500 km dengan lebarnya sekitar lebih kurang 50 meter dan dengan kedalaman sekitar 7 sampai 9 meter. Pada zaman dahulu Sungai Kuantan ini sendiri merupakan salah satu tempat masyarakat menggantungkan hidupnya.
di mana setiap masyarakat akan menggunakan Sungai Kuantan ini sebagai tempat mandi, untuk mengambil air sebagai minum dan lain-lain. Nah, Sungai Kuantan ini sendiri apabila pasang atau naik akan membanjiri ke perumahan masyarakat yang berada di sekitar Sungai Kuantan tersebut. Sungai Kuantan ini sendiri juga terdiri dari unsur abiotik dan unsur biotiknya. Seperti unsur biotiknya berupa seperti ikan, tanaman-tanaman laut di sekitar Sungai Kuantan ini sendiri dan lain-lainnya. Kemudian unsur abiotiknya yaitu seperti airnya sendiri, kemudian tanah dan bebatuan yang terdapat di pinggir-pinggir Sungai Kuantan sendiri. Sungai Kuantan ini sendiri dahulunya merupakan salah satu sungai yang jernih dengan air yang bening dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar aliran sungai. Namun sekarang Sungai Kuantan ini sendiri sudah tercemar ya, karena banyaknya penambangan emas tanpa izin atau peti, di mana penambangan ini sendiri menggunakan bahan-bahan kimia yang cukup berbahaya yang dapat merusak tubuh manusia, sehingga sekarang masyarakat sudah sedikit banyak sudah beralih menggunakan sumur galian di rumah masyarakat itu sendiri. Dapat teman-teman lihat sendiri, sekarang air Sungai Kuantan ini sudah berubah menjadi coklat. Nah, di sini teman-teman dapat lihat sendiri bagaimana Sungai Kuantan ini keadaannya sekarang, di mana airnya itu sudah berubah menjadi coklat keruh karena terdapatnya penambangan emas tanpa izin di hulu sungai. Selain dari penambangan emas ilegal ini, Sungai Kuantan ini sendiri juga tercemar karena adanya sampah yang dibuang oleh masyarakat sekitar aliran sungai ke aliran sungai sendiri, di mana sampah-sampah tersebut berupa sampah plastik, dan sampah-sampah rumah tangga lainnya. Dahulunya di sekitar aliran sungai ini sangat banyak masyarakat yang membangun rumah dan menggantungkan hidupnya di Sungai Kuantan ini sendiri, di mana Sungai Kuantan ini sendiri dahulunya hasilnya sangat melimpah seperti ikan, banyak yang terdapat di Sungai Kuantan ini. Namun sekarang sudah jarang yang mendapatkan ikan karena tercemarnya Sungai Kuantan sendiri. Selain itu, teman-teman juga dapat melihat suburnya di sekitar Sungai Kuantan ini. Selain itu, sekarang juga sudah terdapat abrasi di sekitar sungai, di mana tebing-tebing sungai yang sudah mulai runtuh karena adanya air pasang, sehingga tebing-tebing sungai sudah banyak yang runtuh.
baiklah, itulah tadi teman-teman semuanya video yang dapat saya tampilkan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kesilapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.